Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 17 November 2020 berjudul Kebenaran akan menaklukkan dunia. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Sesudah kecurahan Roh Kudus, murid-murid sangat dipenuhi dengan kasih-Nya dan bagi mereka untuk siapa Ia mati, sehingga hati dilebur oleh perkataan-perkataan yang diucapkan dan doa yang dipersembahkan oleh mereka. Mereka berbicara dalam kuasa Roh, dan di bawah pengaruh kuasa itu beribu-ribu orang telah bertobat. Sebagai wakil Kristus, rasul-rasul harus memberikan kesan yang menentukan kepada dunia. Kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang hina tidak akan mengurangkan pengaruh mereka, tetapi menambahkannya karena pikiran para pendengarnya akan dibawa dari mereka kepada Juru Selamat yang meskipun tidak kelihatan masih bekerja untuk mereka. Ajaran yang ajaib dari rasul-rasul, perkataan keberanian dan kepercayaan mereka akan memastikan kepada semua orang bahwa bukanlah dalam kuasa sendiri mereka bekerja, tetapi dalam kuasa Kristus. Merendahkan dirinya sendiri, mereka akan menyatakan bahwa Ia yang akan sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi adalah putra kehidupan, anak Allah yang hidup, dan bahwa dalam namanya mereka melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam percakapan perpisahannya dengan murid-muridnya pada malam sebelum penyaliban, Juru Selamat tidak menyinggung penderitaan yang harus ditanggung dan dipikulnya. Ia tidak berkata tentang penghinaan yang ada di hadapannya, tetapi berusaha membawa pikiran mereka kepada sesuatu yang menguatkan iman mereka, memimpin mereka untuk memandang kepada kesukaan yang menunggu orang yang menang. Ia bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh, dan ia akan membuat lebih banyak lagi para pengikutnya daripada yang telah dijanjikannya. Dan daripadanya akan mengalir kasih dan belas kasihan, membersihkan bait suci jiwa dan menjadikan manusia seperti Dia dalam tabiatnya, bahwa kebenarannya dilengkapi dengan kuasa Roh akan keluar untuk mengalahkan dan menang. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kristus tidak gagal, juga tidak putus asa, dan murid-muridnya harus menunjukkan suatu iman yang sama sifatnya. Mereka harus bekerja sebagaimana Ia telah bekerja, bergantung kepadanya untuk kekuatan. Meskipun jalan mereka dihalangi oleh berbagai hal yang mustahil, namun oleh rahmat-Nya harus maju. Tidak putus asa dan mengharap segala sesuatu. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 19 dan 20. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kecurahan Roh Kudus
murid-murid sangat dipenuhi dengan kasih-Nya, dan bagi mereka untuk siapa Ia mati sehingga hati dilebur oleh perkataan-perkataan yang diucapkan dan doa yang dipersembahkan oleh mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa khusus untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada dimanapun mereka berada, dan juga di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam pelayanan agar mereka memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, karena kebutuhan yang paling terbesar saat ini adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Biarlah kami semua para gembala dapat menerimanya dan melayani umat-umat Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kepala sekolah dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi berkat di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.